Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Damayanti, Stambuk 150/2018-0159. Di sini saya akan membahas tentang antibiotika. Materi pembahasan. Di sini ada 4 materi pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama, pengertian antibiotik dan fungsinya. Yang kedua, jenis obat yang dianalisis. Yang ketiga, cara pengujian. Yang keempat, alasan pemilihan sampel. Yang pertama, pengertian dari antibiotik. Apa sih antibiotika itu? Antibiotik adalah obat untuk membunuh atau memperlambat pertumbuhan bakteri dalam tubuh penyebab berbagai macam penyakit. Selanjutnya ada fungsi antibiotik. Antibiotik berfungsi membunuh bakteri. Antibiotik juga dapat mencegah infeksi. Antibiotik digunakan untuk melawan beberapa infeksi bakteri sekaligus. Yang kedua, ada jenis obat yang dianalisis. Di sini jenis obat yang dianalisis adalah kloramfenikol. Yang ketiga, cara pengujian. Ada 5 cara pengujian. Yang pertama, metode titrasi bebas air. Yang kedua, metode nitrimetri. Yang ketiga, metode bromometri. Yang keempat, metode argentometri. Yang kelima, metode spektrofotometer. Yang pertama, di sini metode titrasi bebas air, cara penetapan kadar kloramfenikol secara titrasi bebas air. Prosedurnya lebih kurang 150 mg kloramfenikol yang ditimbang seksama dilarutkan dalam 2 ml alkohol 90% dan ditambahkan 5 ml asam klorida pekat. Dipanaskan di atas penangas air sampai kering. Keringkan pada suhu 105 derajat Celcius selama 15 menit. Setelah dingin, larutkan dalam 10 ml asam asetat glasial. Lalu kita tambahkan 5 ml raksa 2 asetat 5 derajat dalam asam asetat dan 20 ml dioksan serta 5 tetes indikator kristal violet. Titrasi dengan asam perklorat 0,05 N sampai terjadi warna biru. Tiap mili asam perklorat 0,05 N setara dengan 19,16 mg kloramfenikol. Selanjutnya ada metode nitrimetri. Kloramfenikol memiliki gugus nitroaromatis yang dapat direduksi dengan seng, stanoklorida atau natrium hidrogen sulfit menjadi amin aromatis primer sehingga dapat ditetapkan secara nitritometri. Selanjutnya metode bromometri. Gugus nitroaromatis pada kloramfenikol setelah dirubah menjadi amin aromatis primer dapat ditetapkan secara bromometri seperti pada golongan sulfonamida. Yang keempat, metode argentometri. Gugus nitroaromatis pada kloramfenikol setelah dirubah menjadi amin aromatis primer dapat ditetapkan secara bromometri seperti pada golongan sulfonamida. Yang terakhir, metode spektrofotometer. Pada kloramfenikol yang telah disimpan lama, sebelum ditetapkan kadarnya, sebaiknya dilakukan dulu uji KLT untuk memastikan adanya peruraian senyawa tersebut. Selanjutnya yang keempat di sini alasan pemilihan sampel. Alasan pemilihan sampel di sini untuk mengetahui berbagai metode serta kandungan apa saja yang terdapat pada kloramfenikol. Faktor yang mempengaruhi pengujian tidak berhasil. Yang pertama, ada waktu penimbangan menyebabkan sampel yang ditimbang tidak sesuai dengan pengujian. Yang kedua, penambahan larutan yang telah ditentukan tidak sesuai dengan yang dilakukan. Yang ketiga, alat-alat yang tidak lengkap. Yang keempat, pengaruh wadah gelas yang digunakan. Di sini selanjutnya yang terakhir, solusi jika pengujian kita tidak berhasil. Solusi yang dilakukan yaitu dengan mengulang pengujian dengan memperhatikan alat-alat dan penimbangan sesuai dengan yang ditentukan. Itulah tadi presentasi yang telah saya jelaskan tentang materi antibiotik. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.